Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Nizar Rahman, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk kasus perguruan tinggi sesuai dengan panduan praktikum mata kuliah basis data. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari langkah 1 sampai langkah 5, nanti dimulai dari proses identifikasi entitas, penentuan atribut, relasi antar entitas, derajat kardinalitas, hingga penyempurnaan ERD menjadi bentuk akhir yang siap diterapkan di database. Berikut adalah tugas 1 soalnya dengan contoh kasus. Pada perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship ERD dengan tahapan dan langkah yang sesuai panduan. Oke, kita langsung mulai untuk membuat ERD-nya menggunakan aplikasi YED ya. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi entitas utama yang terlibat dalam sistem, yaitu dari kasus perguruan tinggi tadi terdapat 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita buat dulu entitasnya. Mahasiswa adalah pihak yang mengambil mata kuliah adalah objek yang diambil oleh mahasiswa, dan dosen adalah pengajar mata kuliah tersebut. Ketiga entitas ini nantinya digunakan untuk menggambarkan struktur utama dalam IRD yang mewakili dunia nyata di lingkungan perguruan tinggi. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan atribut dan primary key untuk setiap entitas. Kita buat dulu. Untuk entitas mahasiswa, saya tambahkan atribut name sebagai primary key, dan ini untuk menandakan primary key-nya saya berikan underline, dan nama siswa sebagai atribut tambahan. Sedangkan untuk mata kuliah, saya gunakan kode MK untuk primary key dan nama mata kuliah sebagai atribut tambahan. Dan untuk entitas dosen, saya tambahkan NID untuk primary key dan nama dosen sebagai atribut tambahan. Setiap primary key nanti fungsinya yaitu membedakan data satu dengan data yang lainnya. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan relasi antar entitas. Kita buat dulu relasinya. Dari kasus perguruan tinggi, kita bisa melihat bahwa mahasiswa memiliki hubungan dengan mata kuliah, yaitu meregistrasi. Selain itu, dosen juga memiliki hubungan, yaitu mengajar. Maka di sini saya tambahkan dua relasi meregistrasi antara mahasiswa dan mata kuliah, serta mengajar antara dosen dan mata kuliah. Di langkah ini kita coba hubungkan dulu ya antara atribut dan entitas dulu sebelum kita membuat hubungan relasi. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan derajat kardinalitas atau jumlah hubungan antara entitas. Kita buat dulu. Penjelasannya seperti berikut. Untuk relasi mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu kardinalisnya adalah banyak ke banyak. Artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sedangkan untuk relasi dosen dengan mata kuliah, yaitu kardinalisnya adalah satu ke banyak. Artinya satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tetapi mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen.
Untuk langkah yang terakhir yaitu menambahkan entitas baru untuk menyempurnakan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Pada langkah sebelumnya kita sudah tahu bahwa mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Agar hubungan ini dapat disimpan dengan benar di dalam basis data, maka saya tambahkan entitas baru bernama registrasi MK. Entitas ini berfungsi untuk mencatat mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah tertentu. Di dalamnya terdapat dua atribut utama, yaitu nomor induk mahasiswa dari entitas mahasiswa dan kode mata kuliah dari entitas mata kuliah. Kedua atribut ini berperan sebagai kunci utama gabungan karena kombinasi antara nomor induk mahasiswa dan kode mata kuliah akan membedakan setiap registrasi. Dengan adanya entitas registrasi mata kuliah ini, maka hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah kini menjadi lebih terstruktur dan siap diterapkan dalam bentuk tabel di database. Baik, demikian penjelasan saya mengenai proses pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem informasi di perguruan tinggi. Pada video ini saya telah menjelaskan mulai dari mengidentifikasi entitas, menentukan atribut dan kunci utama, membuat relasi antar entitas, menentukan derajat hubungan, hingga menyempurnakan ERD untuk menambahkan entitas registrasi MK. Dari hasil ini kita dapat melihat bahwa model ERD sangat membantu untuk menggambarkan hubungan antar data di dunia nyata sebelum diterapkan ke dalam database. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pembuatan ERD. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.